Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babul ami. Pembahasan mengenai am. Ini masih masuk pembahasan mengenai alfaz. Wa ammal amu fahuwa ma'amma syai'aini fasa'idan ay min ghairi hasrin. Adapun am, maka dia adalah lafadz yang mencangkup dua hal atau lebih tanpa batas, min ghairi hasrin. Jadi kalau dalam ayat dikatakan wal asri innal insana, al insan di situ lafadz umum, mencangkup semua manusia tanpa batas. Itu yang dimaksud dengan am. Wa huwa ma'khudun min qawlihi amamtu Zaidan wa Amran bil ata'i wa amamtu jami'an nasi bil ata'i. Ay syamaltuhum. Syamala yashmulu atau syamila yashmalu. Syamiltuhum. Fa fil ami syumul. Aku meratakan kepada mereka, mencangkupkan pemberian kepada mereka. Jadi kalau amamtu Zaidan wa Amran bil ata, berarti dua-duanya dikasih pemberian. Ata artinya pemberian, hadiah. Wa amamtu jami'an nasi bil ata artinya seluruh manusia diberi, seluruh orang diberi pemberian. Fa fil ami syumul, maka dalam lafadz am itu ada syumul, ada cangkupan, syumul, cangkupan. Syumulnya syumul istighraqi, cangkupan yang merata. Fafil ami syumul artinya syumulun istighraqiyun. Karena nanti syumul ada syumul badaliyun, itu pembahasannya mutlak, sama syumul istighraqiyun. Mulun istighraqiyun. Karena yang memiliki makna umum itu ada dua istilah dalam usul fikih. Nanti ada namanya al-am, dan nanti namanya al-mutlaq. Kalau al-am itu dia mencangkup seluruh maknanya secara merata. Seperti kalau tadi dikatakan akrim, misalnya akrimut tullab, maka yang berhak untuk mendapatkan ikram hadiah itu adalah semua yang masuk kategori sebagai seorang apa? Tulab, keseluruhan. Taruh di situ ada 50 santri, maka ke-50 keseluruhannya nanti berhak untuk mendapatkan hadiah. Karena apa? Karena ini lafadz am. Am itu cangkupannya istighraqi, merata. Beda halnya nanti kalau nakirah atau nanti kalau mutlak, misalnya akrim taliban, berilah hadiah seorang talib. Misalnya ada 20 santri, maka sebenarnya akrim taliban di situ secara cangkupan itu menyangkup keseluruhannya, tapi tidak diberikan kepada semuanya. Diberikan kepada siapa? Satu saja yang mewakili keseluruhannya. Ya, jadi kalau akrim taliban di sini tidak terkhusus untuk Zaid, taruhlah di situ ada 5 santri, Zaid, Khalid, Ahmad, Umar, sama Ali. Kalau misalnya ada 5 tulab ini jumlahnya, kalau ana mengatakan akrimit tulab, maka hadiah keseluruhannya ini mendapatkan hadiah. Karena lafadznya lafadz apa? Umum. Kalau saya mengatakan akrim taliban, berilah hadiah kepada seorang santri. Seorang santri di siapa? Bisa Zaid, bisa Khalid. Zaid bisa
Khalid bisa, Ahmad bisa, Umar bisa, Ali bisa. Artinya tidak terkhusus untuk salah satu saja. Cuma yang diberi nanti tidak semuanya. Cuma berapa? Satu saja. Nah, umumnya namanya umumun badali. Dinamakan umum kenapa? Ketika akrim taliban, kata taliban bisa diganti oleh Zaid bisa, Khalid bisa, Ahmad bisa, Umar bisa, Ali bisa. Tapi tidak diberikan kepada semuanya. Ini perbedaan antara mutlak sama apa? Am. Makanya di sini fafil ami syumulun istighraqiyun. Pencangkupan yang merata. Jadi kalau ada innal insana berarti inna kulla insanin. Jami al-insan, keseluruhan. Wa fi ba'din nusakh amamtu Zaidan wa Amran. Di sebagian nuskhah dikatakan amamtu Zaidan wa Amran. Wala yashahu dzalika, dan itu tidak sah. Ya, artinya pemberian contoh yang seperti ini tidak sah li anna amamtu Zaidan wa Amran laisa minal amil ladzi yuridu bayanahu. Kenapa? Dan di sebagian naskah disebutkan min qaulihi amamtu Zaidan wa Amran saja. Kalau Zaidan wa Amran di situ kan berarti mahsur. Terbatas untuk dua orang saja. Yang seperti ini tidak dikatakan sebagai am secara istilahi. Meskipun secara lugawi bisa dikatakan karena amma artinya syamila. Nah, ini loh. Al-amila yuridu bayanahu berarti dia al-am dalam istilah usul fikih gitu saja. Alasannya kenapa? Li anna fil mithali hasran. Karena dalam contoh ini kan ada pembatasan cuma dua orang, sedangkan tadi kalau am definisinya min ghairi hasrin, tanpa ada batasan. Ya. Sehingga kalau ada yang mengatakan akrim haula itulah bil asyarah misalnya. Beri hadiah kepada 10 santri itu. 10 santri itu kan lebih dari 2 orang, tapi terbatas, maka tidak bisa dijadikan contoh sebagai apa? Lafaz yang apa? Am. Ya. Tidak terbatas bukan berarti memang tidak ada batasan sama sekali. Ada batasan, cuma di situ tidak ada keterangan berapanya gitu saja. Itu min ghairi hasrin itu. Karena kalau manusia juga pasti akan sampai pada ujung hitungan. Cuma selama tidak ada penjelasan berapanya, maka itu dinamakan am. Nah, itu. Faqauluhu dalam definisi tadi kan amal amu fahuwa ma'amma syai'ini fasa'idan ma'amma syai'aini fasa'idan jinsun. Ini jins. Ini kalau dalam definisi itu kan al-had itu kan rumusnya jinsun zaid faslun. Jins di apa tambah fasl. Lah ma'amma syai'aini fasa'idan ini kan sebuah kategori lafat, kategori sebuah lafat dengan catatan cangkupannya 2 atau lebih. 2 atau lebih ini yashmulu alal mutsanna. Lah mutsanna ini kan 2. Akrim rajulaini misalnya. Akrim rajulaini ini juga bisa dikatakan 2. Atau akrim misalnya asyrat rijal misalnya. Berilah hadiah kepada 10 orang misalnya. Ini lebih dari 2. Nah, maka dari itu diperjelas lagi min ghairi hasrin, tanpa ada batasan lah. Min ghairi hasrin itu namanya faslun. Artinya mempersempit keumuman jenis yang disebutkan sebelumnya. Karena kalau kita mengatakan am itu sekedar am itu yang lebih 2 atau lebih. Nah, maka ini kan masuk beberapa lafaz yang sebenarnya dia bukan lafaz yang umum. Ma'amma syai'aini fasa'idan fasa'idan syai'aini fasa'idan itu kan bisa dikasihkan contoh misalnya akrim talibaini akrim asyratat tullab.
Ini kan bisa masuk. Kenapa? Karena kalau dikatakan am itu hanya sekedar yang mencangkup 2 atau lebih, maka ini pun juga bisa dikatakan am. Berarti pendefinisian kalau dicukupkan sampai di sini belum mewakili. Maka ditambahkan lagi yang memperjelas. Nah, itu kalau nanti dalam bahasa definisi namanya faslun. Min ghairi hasrin. Min ghairi hasrin, tanpa batas. Lah ini kan thalibah ini berarti dibatasi berapa jumlahnya? 2. Asyratul lab dibatasi berapa? 10. Berarti ini tidak masuk lafadz am. Nah, fungsi definisi kan kemarin li idkhal walil ikhraj. Untuk memasukkan juga untuk mengeluarkan. Lah dengan fasl ini min ghairi hasrin, pemperjelas ini, maka akrim thalibah ini sama akrim asyratul lab tidak masuk pada cangkupan definisi apa? Am. Gitu loh. Wa qauluna min ghairi hasrin faslun mukhrijun lil musanna. Musanna tidak masuk am karena musanna terbatas. Wali asma'il adad, atau ya nama bilangan-bilangan. Fa innaha tatanawalu syai'aini fasa'idan, karena asma'ul adad ini mencangkup 2 atau lebih, ila annaha, hanya saja asma'ul adad ini tantahi ila ghayatin mahsurah. Ini akan berujung pada satu batasan tertentu yang disebutkan di sini. Kalau 10 ya berarti 2 tapi mentoknya di 10. 100, 1.000.000. Ya, yang seperti itu tetap tidak dikatakan sebagai lafadz yang am. Ya. Wa alfadhuhu ay siyagul umum al-mawdu'ah lahu arba'atun ay arba'atu anwa. Ini tentunya tidak hanya, karena nanti dalam usul fikih itu ada al-adad la mafhuma lahu. Jumlah itu, bilangan itu tidak punya mafhum. Jadi jangan dibatasi lafadz umum cuma 4 ini saja, karena hakikatnya lebih daripada 4. Hanya ini yang populer. Ya. An-naul awal yang pertama, al-ismul wahid. Al-ismul wahid maksudnya isim mufrad, al-ismul mufrad. Al-mu'arraf bil alifi wal lam. Isim mufrad yang dimakrifahkan dengan alif dan lam. Dengan al. Isim mufrad yang ada alnya. Lah cuma isim mufrad di sini adalah ismu jinsin mufrad. Ismu jinsin mufrad. Alati, dengan catatan alnya alif dan lam di sini, alati laisat lil ahdi wala lil haqiqati. Dengan catatan alnya di sini bukan untuk al lil ahdi atau al lil haqiqati. Karena al itu ada macam-macam. Al itu ada yang ahdiyah, jinsiyah. Al-ahdiyah ada al-ahdul dzikri, al-ahdul huduri, dihni. Jinsiyah ada yang istighraqiyah, ada yang libayanil haqiqah. Haqiqah. Nah, intinya al istighraqiyah itu al yang bisa diganti dengan kullu. Al istighraqiyah itu al yang bisa diganti dengan kullu. Seperti wal asri innal insana, oh inna kulla insanin. Oh, kalau secara makna pas berarti alnya di situ al istighraqiyah. Faktulul musyrikin, kata musyrikin, kalau kulla musyrikin, oh berarti itu cocok, oh berarti alnya al istighraqiyah. Sedangkan al-al yang lainnya tidak bisa diganti dengan kata kullu.
Ini dobitnya sebenarnya ini saja. Ya. Nah, kalau al-ahdiyah itu yang sudah ada penyebutan sebelumnya, baik secara lafaz atau yang disebutkan hadir atau secara zihni saja. Ini mungkin tidak perlu saya bahas ya, nanti justru malah melebar. Ya. Seperti contohnya al-ahdi dzikri, contohnya misalnya dalam ayat inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunu ar-rasula. Kami telah mengutus kepadamu seorang rasul sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Lalu Fir'aun membangkang terhadap rasul tersebut. Nah, al-ahdi dzikri itu rasul tersebut, artinya yang sudah disebutkan. Nah, ini ahdi dzikri. Lah ada ahdul huduri. Ahdul huduri misalnya, saya bilang sama Rehan uridul qalam. Saya melihat bolpennya yang dia pegang itu, berarti kan bolpennya hadir. Saya pengen seluruh bolpen, bukan. Saya pengen bolpen yang kamu pegang itu. Itu huduri. Kalau ahdu dzihni seperti kalau dalam ceritanya Rasulullah dalam Abu Bakar yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Idhuma fil ghar. Idhuma fil ghar ini kan enggak mungkin di semua gua. Loh, kan enggak, sebelumnya belum ada penyebutan gua. Iya, tapi itu gua yang ada di benak, yang sudah dipahami oleh orang yang membaca ayat tersebut, yaitu gua apa? Hira. Itu namanya al-ahdu adz-dzihni. Nah, adzikr itu ma yakunu mashubuhu madhkuran qablahu. Kalau ahdu al-huduri ma yakunu mashubuhu hadiran ma'ahu. Atau kalau dzihni ya madhkuran tapi fi dzihni, bukan fil lafzi. Atau libayanil haqiqah. Kalau libayanil haqiqah contohnya, kalau ada orang mengatakan ar-rajulu khairun minal mar'ati. Ini kan bukan berarti semua laki-laki lebih baik daripada semua perempuan, tidak. Artinya apa? Hakikat seorang laki-laki itu lebih baik daripada seorang perempuan. Tidak menafikan kalau ada seorang perempuan, personal perempuan yang lebih baik daripada laki-laki. Karena ini cuma menjelaskan hakikatnya. Gender laki-laki lebih baik daripada gender apa? Perempuan. Misalnya seperti itu. Yang kedua, ini alat laysat lil ahdi wala lil haqiqah. Fa innahu yufidul umuma bidalili jawazil istitsna minhu. Lah, lo kok tahu kalau ada isim mufrad yang ada alif lamnya itu menunjukkan keumuman. Buktinya apa? Bidalili jawazil istitsna minhu. Bisa dikecualikan. Sedangkan al istitsna'u mi'yarul umum. Tanda lafadz itu am, kamu kecualikan. Kalau bisa berarti dia am. Salah satu tandanya seperti itu, al istitsna. Salah satu tanda, meskipun bukan seluruhnya, salah satu tanda keumuman adalah istitsna. Bisa dikecualikan. Ya. Atau juga dalilnya kan para ulama dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai para sahabat, para tabi'in masih saja berdalilkan dengan ayat as-sariqu was-sariqatu az-zaniyatu waz-zani. Nah, itu kan berarti dalam kasus perzinahan, dalam kasus pencurian berdalilkan dengan ayat tersebut. Berarti as-sariqatu was-sariqu, as-sariqu was-sariqatu atau az-zaniyatu waz-zani itu menunjukkan lafaz yang umum. Nah, karena dipakai di berbagai macam kasus, di waktu yang berbeda, tempat yang berbeda. Seperti itu.
Yang kedua ismul jam'i. Ismul jam'i. Nah, ismul jam'i di sini bukan hanya ismul jam'i secara istilah nahwu ya. Ismul jam'i di situ mencangkup al-jam'u, mencangkup ismul jam'i, mencangkup ismu jinsi jam'i. Jadi alif lam yang masuk ke al-jam'u atau ismul jam'i atau ismun jins jam'i. Apa bedanya? Al-jama' itu yang menunjukkan lebih dari dua, yang menunjukkan lebih dari dua, dan apanya? Walahu mufradun min lafdhihi, memiliki mufrad yang lafadznya sama dengan dia atau istilahnya mendekati dengan dia. Contohnya ya, kitabun jadi kutubun, kan diambil dari lafadz yang sama. Ya, ada ismu jinsil jam'i itu menunjukkan makna jamak, cuma dia tidak punya mufrad atau punya mufrad tapi dari lafadz yang lainnya. Contohnya kata jaish. Jaisun ini tidak punya mufrad yang sejenis, yang selafat dengan dia, tidak ada. Mufradnya apa? Jundi. Ini kata mufradnya, ini jamaknya. Ini kan secara lafadz huruf kan tidak nyambung. Ini namanya ismul jam'i. Ada ismu jinsi jam'i, itu nanti yang membedakan antara mufrad sama jamaknya dengan ta atau dengan ya unisbah. Contohnya kalau bakorun, bakorah, syajarun, syajarah, arabiyun, arabun. Nah, ini namanya ismu jinsi jam'i. Ini keseluruhannya, kalau kemasukan alif lam maka itu menunjukkan keumuman. Ya. Contohnya faktulul musyrikin, berarti seluruh orang musyrik. Ya. Wa nau'u tsalis, lafadz yang ketiga yang menunjukkan keumuman, al-asma al-mubhamah. Al-asma al-mubhamah ini ada 3. Al-asma al-mubhamah itu ada 3. Yang pertama asma'ul syarti, yang kedua asma'ul istifham, yang ketiga al-asma al-mausulat. Asma al-mausulah. Lah, isim syarat, isim istifham sama isim mausul. Lah ini namanya asma mubhamah. Asma mubhamah artinya ghairu muayyanah. Kenapa? Kalau asmaul istifham, asmaul syart ini kan memang jelas dia ghairu muayyan. Asmaul mausul juga dia membutuhkan silatul mausul untuk mempertegas siapa statusnya. Artinya dinamakan mubhamah karena li'annaha la tadullu ala muayyan. Kalau ini li'annaha tahtaju ila silatin tu'ayyinu muradahu, tu'ayyinu muradaha. Makanya dinamakan asma mubhamah. Misalnya ada orang ja'alladzi, itu saja kan enggak akan paham.
Ja'alladzi apa? Ja'alladzi jalasa ma'aka fil bait misalnya. Baik. Tayyib. An-naw'u tsalis al-asma' al-mubhamah. Kaman. Contohnya man. Man di sini bisa man syartiyah, man istifhamiyah atau man mausulah. Kaman fiman ya'qil. Fiman ya'qil mungkin sebagian mengatakan mungkin fiman ya'lam. Fiman ya'lam. Kenapa? Karena man itu juga bisa dinisbatkan kepada Allah, sedangkan Allah tidak bisa disifati dengan akal, tapi disifati dengan ilmu. Mimbab ta'adub saja sebenarnya, mimbab apa itu? Menjaga adab saja. Quran kan a'amintum man fis sama'i. Man itu kan dikembalikan kepada Allah. Dengan Allah tidak bisa dikatakan ya'kil kan, ya'lam. Ya. Nahwu man dakhala dari fahuwa amin. Ini contoh man syartiyah. Contoh man syartiyah. Man dakhala dari fahuwa amin. Mencangkup semua orang yang berakal yang masuk ke rumahnya. Siapa saja. Dalam Al-Quran kan man amila sholihan li nafsi wa man asa'a fa 'alaiha. Atau wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Itu man syartiyah, menunjukkan semua, siapa saja. Nah, siapa saja. Kalau man yang istifhamiyah contohnya wa may ya'tikum bima'in ma'in. Siapa saja. Wa may yarzuqukum minas sama' man. Nah, itu siapa saja bisa. Atau mausula a'amintum man fis sama' man. Mausula. Wa ma fi man la ya'qil. Kalau ma itu untuk yang tidak berakal. Contohnya maja'ani qabiltuhu. Apa yang diberikan kepadaku, apa saja yang diberikan kepadaku, pasti aku akan menerimanya. Apa saja, ma. Atau wama taf'alu min khairin ya'lamhullah. Wama, apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah pasti mengetahuinya. Atau madza ajabtumul mursalin. Ini ma istifhamiyah. Contohnya madza ajabtumul mursalin. Itu mencangkup seluruh jawaban. Kalau mausulah contohnya walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi ma, apa saja yang ada di langit dan ada di bumi. Itu yang ma. Wa ayun fil jami'. Fil jami' artinya min man ya'qil wa man la ya'qil. Uqala ataupun ghairu uqala. Contohnya ayu abidi ja'aka fa ahsin ilaihi. Ayu abidi.
Ini ayun syartiyah. Atau kalau ayu istifhamiyah. Kul ayu syai'in akbaru syahadah. Ini kan istifhamiyah. Kalau yang mausulah kan gimana tayatnya itu? Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'alar rahmani itiya. Nah, ini ayun mausulah. Itu juga umum. Wa aina, la aina ini li umumil makan. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musayyadah. Di mana saja, aina. Kalau yang istifhamnya aina anta, jawabannya bisa antum sebutkan tempat manapun. Wa mata ini li umumi zaman. Mata takum akum. Kapan saja kamu berdiri, aku akan berdiri. Wa ma fil istifham tadi sudah disebutkan ma indak. Berarti ma indak apa saja bisa dijadikan sebagai jawaban. Wa ma fil jaza maksudnya ma syartiyah. Ma syartiyah. Fil jazail mujazah. Mujazah itu tarattubu amrin ala amrin. Artinya mujazah artinya syarat sama. Tarattubu amrin ala amrin ya. Didapatkannya sesuatu karena sesuatu. Ini kan artinya balasan. Amrin, nah ini tarattubu amrin ala amrin. Wa fi nuskhatin wal khabari. Nah, fi nuskhatin wal khabari maksudnya ma mausulah. Jadi di nuskhah yang lainnya bukan ma fil istifhami wal jaza tapi ma fil istifhami wal khabar. Artinya ma istifhamiyah sama ma mausulah. Sebagai pengganti kata jaza diganti dengan kata khabar. Nahwu qaulika alimtu ma alimta, aku mengetahui apa saja yang kamu ketahui. Jawaban lima qala laka ma alimta, apa yang kamu ketahui ini sebagai jawaban bagi orang yang bertanya kepadamu apa yang kamu ketahui. Aku mengetahui semua yang kamu ketahui. Wa ghairihi dan yang lain sebagainya. Ya. Kal khabar ala nuskhatil ula, kalau kita berpatokan pada nuskhah yang pertama ma fil istifhami wal jaza wa ghairihi. Ghairi berarti wa ma khabariyah atau mausulah. Kalau berpatokan kepada naskah yang kedua berarti ma fil istifhami wal khabari wa ghairihi, contohnya apa? Ma fil jaza. Tinggal dibalik saja. Wa na'ur rabi' la fin nakirat, atau sering disebutkan dengan an-nakirah fi siyaqin nafyi wa shibhihi. La fin nakirat ay ad-dakhilah ala nakirah, la nafiyah yang memasuki nakirah. Fa in buniyatin nakiratu ma'aha 'alal fathi nahwu la rajula fid dari fa hiya nassun fil umum. Kalau la rajula maksudnya dia yubna 'alal fathi, maka huwa nassun fil umum, maka dia pasti menunjukkan makna keumuman. Nas itu tidak ada kemungkinan makna yang lainnya. La yahtamilu maknan akhar. Tapi fa in lam tubna, misalnya la rajulun fid dari, berarti dia dhahiratun fil umum. Berarti ya dia menunjukkan makna umum, tapi bisa jadi menunjukkan makna yang lainnya juga. Dia bukan nas, namanya dhahir. Nah, ini dia. La fin naqirat, la fin nakirah atau sering disebutkan dengan la nakirah fi siyaqin nafyi au shibhihi. Nakirah fi siyaqin nafyi au shibhihi. La shibhu nafyi ini apa? An-nahyu asyartu sama al-istifham al-inkari. An-nakirah
nakirah dalam konteks penafikan atau yang lainnya. Nakirah dalam konteks penafikan atau yang lainnya itu maksudnya apa? An-nahyu, asyartu, sama al-istifham, al-ingkari. Al-istifham al-ingkari. Kalau ada nakirah sedangkan di situ ada adatun nafi atau adatun nahyi atau adatul syarti atau adatul istifham al-ingkari, maka ya status nakirah tersebut lil umum. Nah, kalau yang nahyi, contohnya nahyi u'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kata syai'an itu ayu syai', mencangkup segala sesuatu. Nah, ini namanya nakirah fi siyakin nahyi. Ini lil umum juga. La yabi hadirun libadin. Nah, ini kan juga lil umum. Dalam hadis. Contohnya an-nakirah fi siyaqi syarti in tubdu syai'an aw tukhfuhu in tubdu syai'an. Jikalau kamu menampakkan apa saja. Loh, apa saja kok ada apa saja itu diambil dari mana? Oh, itu nakirah tapi ada harfu syartinya in. Berarti itu menunjukkan keumuman. Kalau yang istifham ingkari contohnya apa? Hal ta'lamu lahu samiyya? Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah kamu tahu apapun yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala? Apa itu? Apa saja yang kamu ketahui, coba sebutkan. Istifham ingkari. Artinya tidak ada. Atau man ilahun ghairullahi ya'tikum bidya. Man ilahun, Tuhan mana saja coba yang bisa mendatangkan cahaya bagi kalian. Itu istifham tapi ingkari. Tanya tapi mendustakan. Lah ini. Nah, ini mungkin sampai di sini aja nih pembahasan ini, agak panjang nanti. Sama mungkin ditambahkan lagi madalla alal umum bimadatihi. Ini madalla alal umum bimadatihi. Seperti kullu, jami. Bimadatihi, seperti lafadz kullun atau jami atau kafah atau amah. Ini kan madalla alal umum bimadatihi. Kullu nafsin dha'iqatul maut misalnya. Adapun kalau nakirah tapi fi siyaqil isbat, maka dia la ya'um, kecuali kalau misalnya fi siyaqil imtinan atau menunjukkan keumuman tapi biqarinatis siyaq, dari konteksnya. Dan makanya ada alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Nafsun itu kullu nafsin. Padahal di sini enggak ada nafyunya, enggak ada syibhu nafyunya, tapi artinya kullu nafsin. Dari mana?
kita memahami keumumannya? Ya dari konteksnya. Seperti itu. Wallahu a'lam.